suci Kau sangat dan Kau dekat pasti bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga dan sungguh-sungguh dengan sungguh besar pengorbananmu begitu dalam untuk dimengerti sungguh besar sungguh indah Kau inginkan kesusahanku saya Tuhan tak mampu Kau bisa sungguh indah saya mau bangkit berdiri kita bersungguh-sungguh lagi karena kami mengenalkan kami mencari Tuhan kasih Tuhan Yesus kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci Kau sahabat dan Kau bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga sungguh besar pengorbananmu begitu lalu dalam Tuhan kasih-Mu dimengerti sungguh besar yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku sungguh indah sama dengan sungguh besar pengorbananmu begitu terlalu dalam untuk dimengerti sungguh besar sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku sungguh indah sungguh katakan sungguh besar firman-Mu sungguh besar Tuhan Yesus kasih Tuhan terima kasih Tuhan kasih-Nya Tuhan begitu luar biasa dan kami gak sanggup Tuhan untuk mendeskripsikan kasih-Nya Tuhan dan kami tahu begitu besar Tuhan sungguh indah yang Kau
Kasih-Mu begitu indah Tuhan dalam hidup kami. Kami gak bisa Tuhan membayangkan betapa besarnya kasih Tuhan, betapa indahnya kasih Tuhan dalam hidup kami. Kalau Tuhan Yesus selalu memikirkan kami setiap saat hidup kami Tuhan. Di saat kami kadang melupakan Tuhan, Tuhan yang gak pernah melupakan kami sedikit pun. Kasih Tuhan, terima kasih Tuhan kami punya Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan kami punya Allah yang hidup, Allah yang gak pernah sekalipun meninggalkan kami. Tuhan Yesus gak jauh untuk dijangkau, Bapak Ibu. Saat kamu buka hatimu, saat kamu tulus buka hatimu, Dia datang. Dia datang menjamah hatimu. Dia datang melawat hidupmu. Dia yang sanggup mengubahkan hidupmu. Mari sama-sama kita percaya, sama-sama buka hati kita. Kalau kita rindu, kita gak sama-sama seperti kita datang siang hari ini. Kalau kita
Yesus. Makasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, anak-anakmu siang hari ini Tuhan. Lalu kami percaya Tuhan, siang hari ini kami boleh mendapatkan Tuhan. Siang hari ini kami boleh dijamah Tuhan. Siang hari ini kami boleh punya persekutuan yang indah dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan, anak-anakmu di tempat ini, kami siap untuk menari, kami siap untuk menyanyi untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah kami siang hari ini. Mari sama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Haleluya. Siapa yang percaya di sini kita punya Allah yang perkasa? Haleluya. Haleluya. Kita sama-sama menaikkan pujian ini. Yesus kau Tuhan, Allah perkasa. Haleluya.
dicurahkan oleh kuasa Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita sama-sama siapkan hati kita. Kalau oleh kuasa darah-Mu Tuhan kami ditebus, kalau oleh kuasa darah-Mu Tuhan kami bisa menjadi pribadi yang baru, kalau kami boleh mendapat pembaharuan hidup Tuhan, itu semua karena kasih-Nya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Kau bersembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tanah kemuliaan-Mu Tuhan.
Tuhan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan anak-anak sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, hamba mau memberkati mereka. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kau memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kau memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kau memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kau memberkati mereka Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana Tuhan sudah mengutus hamba-Mu Tuhan untuk ada di tempat ini menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Hendy ya. Shalom. Shalom. Angkat tangan kita, shalom. Shalom. Puji Tuhan ya. Kita ada sebagaimana ada. Kita tidak melihat jumlahnya, tetapi kita melihat hatinya. Amin. Karena Tuhan itu nggak pernah melihat jumlahnya, saudara. Tetapi Dia melihat hati kita. Amin. Itu yang terutama yang kita harus mengerti. Perkenalkan, nama saya Hendy Rinaldi, saya Margali di Hendy Rinaldi. Terima kasih buat hambanya Pak Hasan yang memberikan kesempatan saya untuk berbicara di tempat ini. Saya mau kesaksian buat diri saya, saudara. Saya melayani baru dari tahun 89 sampai sekarang. Kira-kira saya itu seperti yang tadi lu di sini tuh, singer, pemain musik, dan saya adalah song leadernya. Saya terima kasih kepada song leader semua pemain musik, memberkati lagu-lagunya. Amin. Main musiknya bagus, sehingga saya ini ngerti dalam arti dalam hal pujian penyembahan, juga mengerti di dalam hal melayani Tuhan. Bagaimana seharusnya kita melayani Tuhan? 9 pokok masuk dalam firman Tuhan. Jadi saya adalah seorang businessman, saudara. Dari tahun 89, 1991 saya adalah evangelis. Sesudah itu saya PDM, tapi begitu masuk di GBI saya diturunin jadi PDP. Saudara tahu PDM? Tahu apa? Pendeta? Salah. Saya pedagang mobil, saudara. Saya pedagang mobil, jadi saya pedagang mobil. Jadi kalau saya melayani, saya janji udah komit sama Tuhan. Setiap saya melayani, saya dapat PK kan. Dari pemain musik pun dapat PK. Song leader, semuanya dapat PK. Itu saya ambil, saudara. Tapi saya ambil, saya balikin kembali ke kas. Dengan sadar bahwa apa yang telah Tuhan berkati saya itu cukup dari hari ke hari. Tetapi kalau memang orang yang udah full time, dia harus terima. Tetapi ini prinsip saya ya. Saya mengajarin saudara supaya saudara itu diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dari sejak dini anak-anak muda. Kalau engkau melayani Tuhan, kalau memang kau butuh dengan keuangan yang ada itu, silakan. Saya selalu bicara ini di mana-mana, bukan hanya di sini. Karena ini ada satu bentuk berkat yang rahasia yang Tuhan singkapkan kepada saya, yang saya harus bagikan kepada saudara. Saudara yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara diberkati dengan luar biasa. Saya dari keluarga orang yang tidak punya uang, saudara. Sehingga kalau sampai saat ini saya hanya jadi orang yang pas-pasan.
Yang pas sekolah anak luar negeri ada duitnya, yang kalau pas mau beli rumah ada, mau beli ruko ada. Nah itu saya orang pas-pasan. Sehingga apa? Kalau dibilang mujizat dan anugerah, saya pilih anugerah. Kenapa? Kalau mujizat mungkin sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi anugerah itu sepanjang hari. Amin. Banyak orang yang nggak ngerti gitu. Saya juga dulu waktu muda juga nggak ngerti. Saya hanya mengikuti, tetapi saya punya prinsip. Prinsip saya seperti itu. Saya melayani, saya dapat PK, saya balikin. Cukup Tuhan yang memberkati. Jadi uang yang saya dapat itu saya balikin untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya melayani benar-benar full heart. Saya nggak bikin PK, karena saya dapat pendapatan. Nah, saya mau bagi ajarkan ini kepada saudara. Kalau saudara masih bekerja, masih dapat gaji, cukupkan itu. Dapat PK, balikin. Saya menghimbau, seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus di Roma 8 untuk kita buka. Tapi saya mau bagi dulu kesaksian saya dalam hidup saudara. Sehingga sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang hidup saya dipelihara Tuhan. Ditipu orang nggak? Ditipu. Tapi bukan akan jadi miskin, tetap naik. Karena kita percaya kepada orang. Ini kunci gitu. Jangan kita jemaat itu hanya diblame dengan wah itu Tuhan pasti berkati itu tapi nggak ngerti tahunya caranya gimana. Hanya tahu dikatakan bahwa ikut Tuhan diberkati. Lah memang diberkati, tetapi berkat itu kan ada 2. Berkat apa dulu yang Tuhan mau berkati saudara? Materi apa rohani? Banyak orang ikut Tuhan itu terbalik-balik. Ikut Tuhan itu maunya materi. Kalau saudara ikut Tuhan mau materinya aja, saya bilangin orang yang di luar sana itu semuanya sama. Nggak bedanya kita. Berarti kita bukan ikut Tuhan Yesus, kita ikut agama. Karena agama tidak menyelamatkan, tapi Yesus itu yang menyelamatkan. Ini kunci mesti mengerti nih, paradigmanya ini yang mesti dirubah. Kalau kita punya cara berpikir kita nggak dirubah, kita nggak bisa nikmatin Tuhan. Nggak bisa nikmati Tuhan, maksudnya nggak bisa menikmati anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita bagaimana. Sehingga kalau saudara taat, setia di mana kita berada, nanti dia nggak seperti makan cabai saudara. Begitu dimakan langsung pedas, nggak seperti itu Tuhan. Karena Tuhan tuh uji dulu saudara. Maka saya bilang gereja dari sekarang berapa orang tempat ini? Kau taat setia di tempat ini. Kalau kau merasakan sesuatu di tempat ini, bimbingan Tuhan dengan Roh Kudus, kau ikutin. Engkau melayani Tuhan dengan taat dan setia anak-anak muda. Bukan nanti udah begitu banyak dan geng-gengan. Saya sering mengatakan seperti ini, bahkan di tempat saya pun gereja saya mengatakan begitu. Tapi karena kedagingan. Yuk kita buka sekalian ya. Roma 8. Roma 8 ayat yang 9. Multimedia. Oke, saya lanjut ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, ini yang banyak orang salah ngerti. Seakan-akan orang udah ke gereja, dia udah berdoa, bukan berdoa. Dia berdoa. Dia pede sekali dengan diri dia bahwa dia adalah milik Kristus. Tetapi Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 9, dia mengatakan kepada jemaat itu, "Hei, engkau Roma, jemaat di Roma, jangan engkau hidup dalam daging." Gak gitu. Kalau pendetanya ngomong begitu kepada saudara juga, waduh ini pendeta kok ngomongnya begitu ya. Tapi dia tidak mengintimidasi, dia tidak menekan jemaat di Roma itu.
tetapi dia menasihatkan. Seperti apa yang saya katakan, saya tak akan menekan saudara. Saya memberikan saudara pengertian. Jadi dibilang apa? Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Kalau daging itu saudara ya, itu maunya yang enak-enak aja. Melayani mau yang enak-enak, sehingga tersinggung sedikit bisa kabur. Karena apa? Gak enak Pak. Orangnya di sini tuh apa? Beginilah, begitulah. Itu terjadi saudara. Di gereja yang satu itu apa terjadi? Sehingga kita anak muda ini juga pun ada 2 geng. Nah ini kan apa yang terjadi? Bukan di gereja aja, kita di keluarga juga ada geng-gengan, geng suami, geng istri. Kenapa? Istri sama suami nggak menyatu. Suaranya beda, suaranya nggak satu. Anaknya bingung. Mau denger siapa? Mau denger orang tuanya yang laki, atau denger orang tua perempuan? Nah ini saya nggak memberikan sesuatu untuk keluarga, tetapi dalam untuk individu kita dulu. Bagaimana kita membetulkan diri kita? Jadi firman Tuhan ini benar-benar mengatakan apa? Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Apa yang dimaksud di dalam roh? Seperti tadi ya, kita nyembah Tuhan dalam apa? Dalam roh dan kebenaran. Yang pasti sudah dituntut dulu di dalam hidup ini. Pada waktu memuji menyembah, hidup mesti benar. Bagaimana cara yang benar? Kita ini nggak luput dari kesalahan, saudara. Kadang perkataan kita, tingkah laku kita, pola pikir kita, tanpa sadar kita sudah menyakitkan orang, atau kita sengaja menyakitkan orang, atau kita tidak suka, kadang-kadang bisa menyakitkan orang. Yang tahu siapa? Hanya Roh Kudus. Makanya saya katakan ada orang, ampuni saya Tuhan, ampuni. Sehingga apa? Pada waktu kita minta ampun, kita benar-benar minta ampun sama Tuhan, dan di dalam hati kita udah kebenaran kembali dengan Tuhan. Roh Kudus yang menuntun kita. Makanya orang puji menyembah, kalau orang nggak benar, oke, ya thank you. Jadi pada waktu orang itu memuji menyembah Tuhan, itu bisa kelihatan dia benar-benar menyembah Tuhan itu dalam roh. Kalau dia nggak dalam roh, kayak enak saudara. Saya sering ngalamin di tempat saya. Aduh, saya bilangin. Karena apa? Song leadernya, pemain musiknya tuh nggak siap. Padahal saya bilang katakan, sebelum engkau mau masuk dalam ujian penyembahan, saya bilang, kau mesti siapkan 1 jam, setengah jam lah paling ini. Pribadi, lepas pribadi kepada Tuhan. Karena kita di sini bukan show off. Kita ini mau menjadi berkat. Betul apa betul? Betul ya. Kayak saya khotbah di tempat ini, saya harus ambil waktu. Walaupun memang ini dia di kepala saya, tetapi saya tidak mau mengandalkan kekuatan pikiran dan pengajaran teori yang saya pelajari. Kenapa saya bilang teori? Ini teori. Tapi yang praktekin siapa? Saudara dan saya di tempat ini yang mempraktekkan. Tuhan bilang begini, tetap melalui Rasul Paulus, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Siapa yang harus mesti menjalankan firman Tuhan ini? Ini kan buat kita dan saudara di tempat ini, kita semuanya. Kalau kita melayani Tuhan, kita melayani keluarga, kita melayani istri anak kita dengan daging, hancur keluarga. Makanya gak heran ya, orang sekarang yang penting kawin. Udah kawin aja dan nanti gimana lagi. Kenapa? Memang orang tuanya kacau. Jadi dia sama perempuannya, gue mau kawin aja dah. Biar kakinya sedikit, dia gak tahu apa-apa, dia kawin. Tapi begitu dia kawin, dia married, dia dapat satu, dia kacau juga. Dan itu banyak perceraian sekarang. Saudara di Jakarta, itu perceraian banyak sekali. 60% anak-anak Tuhan. Kawin di gereja, diberkati Tuhan, hamba Tuhan numpang tanganin. Yang salah siapa? Itu kan seremoni yang kita diberkati Tuhan oleh hamba Tuhan. Tapi yang menjalankan kan saudara dan saya di tempat ini. Betul apa betul?
Saya mencoba untuk merubah paradigma saudara dalam Tuhan itu seperti apa. Karena nanti pengajaran-pengajaran itu akan lebih hebat. Jadi kita belajar teori, tapi Tuhan kasihkan hikmat, Tuhan kasihkan pengetahuan kepada kita. Bagaimana kita menyikapi hidup ini? Itu yang paling penting. Bukan ikut gereja, wah gue mau cari sesuatu dari Tuhan, nanti ayatnya dicaplok-caplok gitu, dicari-cari, dicaplok. Ini ayatnya cocok sama Tuhan nih, kayaknya. Tapi kalau tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, ini gak cocok nih, gue tipek aja. Ini kan repot. Makanya saya keras tentang kebenaran di tempat saya. Kalau you gak cocok, saya bilangin, you tipek, saya bilang itu firman Tuhan. You boleh gak cocok sama saya punya khotbah. Mungkin keras saya bilang, tapi jangan sekali-sekali you langgar firman Tuhan. Nanti lihat hidup you hancur saudara. Saya cuma lihatin aja, ya nggak apa-apa. Saya bicara keras karena buat kepentingan pribadi, tetapi pribadi dia nggak terima itu urusan sama Tuhan. Bukannya begitu? Kan saya mau jadi berkat. Berkat itu kan emangnya enak-enak aja. Udah atau sini bukan Tuhan, gumung tangan jatuh ngejeblak. Besoknya datang lagi, apa lagi di perusahaan? Lain lagi, tumpangan tangan lagi, jatuh lagi jeblak. Lama-lama saya kesel lo lagi, 4L. Kenapa? Nggak ada perubahan, nggak ada perkembangan dalam hidupnya. Tuhan datang itu kepada kita supaya kita itu berkembang hidup kita. Pikul salib itu Tuhan. Salibnya siapa? Apa salib Tuhan gitu kita pikul-pikul begitu? Atau salibnya siapa yang kita mau pikul? Itu salibnya saudara dan saya di tempat ini. Kedagingan kita, keinginan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, harga tinggi kita. Gua hebat di sini melayani. Kayak gitu saudara. Saudara main keyboard hebat pun juga kalau nggak ada drum, nggak ada rasa. Saudara sambil nyanyi sendiri, hebat pun suaranya merdu, tapi kalau nggak ada musik, ya biasa aja. Bukannya begitu? Berapa item nih? Tanpa mic, tanpa mixer, semuanya terkandung semuanya. Baru bisa bagus. Baru bisa dinikmati. Nah itu. Jadi Rasul Paulus itu menyatakan kepada rakyat di Roma itu dengan luar biasa. Walaupun dia rasul, tetapi dia tidak semena-mena. Dia tidak menekan orang, tapi dia katakan itu apa adanya. Bisa tangkap ya? Roh Kudus sudah ada dalam diri saudara, tapi Roh Kudus yang nggak dipakai juga nggak fungsi. Nggak ada bedanya saudara punya mobil Alfa di rumah, cuma dipanasin, cuma dilihat gitu. Bagus di mobil ya. Cuma sekedar itu. Atau anak muda yang punya motor emek, takut jatuh naik motor ini. Gue panasin aja, tiap hari liatin, bagus ya. Kilometernya masih 1000, nggak perlu dipakai. Berguna nggak tuh motor? Saya katakan Roh Kudus ada dalam diri kamu nggak gunakan. No. Ada waktu orang menyinggung kita bisa marah, betul? Tapi ada Roh Kudus. Oh ya udah biarin aja. Nah itu Roh Kudus. Semua orang susah, orang senang, orang punya duit, orang nggak punya duit, orang yang banyak duit apalagi itu paling cepat tersinggung. Karena harga pride, harga diri. Kalau nggak ada Roh Kudus, wah makan jadi itu orang sombongnya. Pendeta aja yang bilang tiap hari numpangin tangan orang, numpangin jemaat. Ya kan? Begitu dia tahu ini ada bisa disikat, gue bisa singkirin teman-teman, singkirin saudara. Karena dia mau jadi kepala, dia mau nikmati. Bingung kan? Saya nggak mau bicara tentang politik. Kalau bikin politik, bisa. Waduh, kalau Pak Hendi ngomong, dia bilangin udah mendingan gak ke gereja, ribet dia bilangin. Justru kamu tuh mesti harus mengerti ke Tuhan supaya engkau bisa memberkati orang. Kalau engkau nggak tahu dirimu seperti diri kita tuh ribet, saudara. Saya katakan diri saya ini ribet.
pengemis kayak begini diberkati Tuhan, itu hidupnya aneh-aneh. Saya bilang kepada istri saya, baru tadi di mobil, dia bilang, itu pasti tuh orang itu, pasti itu orang itu main-main perempuan. Oh pasti, saya bilangin. Orang yang di luar Tuhan, saya bilangin, umur seperti saya bilangin, pasti. Kita bukan menjas, saya bilang, tapi kita bicara berdua, kita masuk orangnya siapa? Pasti nggak ada Roh Kudus. Rumah tangga ribut suami istri. Kalau suami istri ribut, istri paling di rumah aja, paling diem. Suami kemana? Pergi ke kafe, ketemu tuh perempuan, bayarin dulu kopi, mulai dari kopi. Kopinya enak dan kerah, wangi, bukan wangi kopinya, sebelahnya yang wangi. Mulai terjadi komunikasi dua arah. Apa yang terjadi? Selanjutnya terserah Anda. Itu iklan aks, jangan kemakan ya. Itu banyak terjadi. Apakah kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang sekarang masih belum diberkati atau yang sudah diberkati? Apakah kita mau seperti itu begitu? Saya bilang kepada istri saya orangnya fair. Nggak usah ngomongin orang. Nih suamimu, kalau nggak ada Roh Kudus, saya udah menceng sama kamu. Saya katakan apa adanya. Menceng. Gak perempuan. Sekarang di Jakarta banyak laki menceng, perempuannya bukannya dia berdoa bertukuk lutut, dia menceng juga. Kalau lu bisa, gua balas budi dengan baik, gua juga bisa. Balas budi, dia bilang. Kenapa lu bisa, gua nggak bisa? Apa yang terjadi? Dia langsung nyanyi, cukup sehari aku rasakan. Akhirnya apa? 3 bulan plus. Itulah hidup saudara. Nah, Rasul Paulus itu mengatakan seperti ini. Ada maksud dia kepada jemaat Roma. Pada waktu saya bawakan kepada saudara, ada maksud Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara mau hidup di dalam daging atau dalam roh? Itu kan pilihan. Siapa yang nggak ngerti firman Tuhan? Ngerti. Banyak hamba Tuhan yang memimpin dari saya. Kenapa dia bisa menceng? Ayo. Karena gak tahan dengan 3T, tata, harta, wanita. Hamba-hamba Tuhan yang diberkati Tuhan. Saya kasih saudara bukan menceritakan hamba Tuhan, tapi mengasih contoh. Karena saya kasih tahu hamba Tuhan ini. Tapi saya mau kasih tahu saudara supaya saudara tuh pinter. Orang yang ikuti firman Tuhan, orang yang merenungkan firman Tuhan, dia baca Amsal, dia baca Mazmur, terus dia baca lagi Ibrani, itu dulu aja ya. Itu jadi cuming, tahu cuming? Pinter. Kalau ikut Tuhan gak mau pinter, mau ngapain? Ayo. Saya kadang begini loh ngomong sama orang. Kalau khotbah 300-400 orang udah biasa saya di Jakarta. Udah dapat amplop, wah tebal nih. Tapi saya balikin. Dapat 2 juta saya balikin. Pak, buat bapak penginjilan. Kenapa saya balikin ke dia buat penginjilan? Supaya dia itu hamba Tuhan yang ngerti. Lu buat penginjilan, ada penginjilan dong. Gereja kalau nggak ada penginjilan tuh bahaya. Kalau masih kecil begini nggak apa-apa. Ini kan mesti diberesin dulu, terus. Tapi kalau sudah mulai besar itu mesti harus ada keluar. Biar kita melihat keluar. Dulu waktu saya penginjilan itu jemaat saya 100, udah 100 lebih. Tapi sekarang turunnya luar biasa di bawah 50. Karena itu ada yang keluar, ada yang bergeng. Begitu dia geng, dia tarik-tarikin semuanya. Saya bilang, aduh, saya bilang, apa lu gak takut sama Tuhan? Saya bilang, walaupun dia mengatakan sama lah, yang penting saya gak tinggalin Tuhan. Yes, betul saya bilang. Tapi caranya gak betul. You tarik-tarikin orang, lu suruh pindah ke gereja tempat lain. Ada apa? Itu kan berarti kan kedagingan. Kalau lu memang gak suka sama gembala lu, ya
apa-apa. Tapi jangan lu tarik-tarikin saudara-saudara. Nah bagus. Saya harap kita jangan terjadi lagi di tempat seperti ini. You sungguh-sungguh di tempat ini, you diberkati Tuhan. Saya bukan ngikutin gereja, saudara. Saya ngikutin Tuhan, ajaran Tuhan. Saya diberkati dengan luar biasa. Anak-anak saya sampai sekarang pun diberkati. Loh, saya mesti ada tahu hasilnya loh, buahnya. Kalau saya nggak ada buahnya, ngapain saya mau cerita sama saudara? Berarti saya bohong nggak? Bohong. Kesaksian ini dibuat-buat, betul nggak? Kalau saudara nggak percaya, saksiin di rumah saya. Saya bilang saudara boleh kenal saya bilang saya boleh bicara seenaknya kepada saudara. Tapi saudara mesti buktiin dulu. Dan itulah saya berdiri di tempat ini. Saya nggak mau membodohi orang, apalagi saya bohongin Tuhan. Waduh, nggak mau. Orang saya udah komit kok. Saya nggak mau terima PK. Pasang kasih, saya balikin. Apalagi gereja yang seperti begini kekurangan. Tuhan gerakin doa, bisa memberi. Saya seperti itu saudara. Nggak harus baik kepada siapa. Tapi kalau Tuhan suruh, saya akan lakukan. Saya lebih takut sama Tuhan daripada sama teman. Sekalipun itu sama Tuhan. Karena saya di GBI kenal semuanya sama gembala yang dari tingkat atas. Sampai sekarang bertemu. Dia tahu saya sih Pak. Jadi kalau mau keras-keras untuk Tuhan, jangan sombong-sombong. Itu loh maksud saya. Kalau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, ayo lakukan. Supaya apa? Supaya kamu tuh diberkati Tuhan. Diberkati itu bukan tentang materi. Kalau diberkati Tuhan tentang materi aja, saudara salah dalam arti belajar firman Tuhan. Diberkati itu dalam arti ringkat kerohanian saudara dulu. Rohani saudara diberkati Tuhan dan itu luar biasa. Secara langsung saya yakin, saya percaya saudara akan jadi orang sombong. Sehingga saudara diberkati Tuhan, saudara akan memberi. Betul nggak? Kalau orang kaya yang gak hidup dalam Roma, gue memberinya apa? Karena lu angkat-angkat gua. Karena lu tuh senengin gua. Jadi kedagingan. Itu banyak terjadi. Nah saya kan gak bisa begitu orangnya. Sekalipun saya tahu di anak muda ini ada orang ada berduit. Enggak, saya angkat-angkat biasa aja. Saya keras-keras, gak ada urusan. Saya bilang orang saya gak hidup dari dia kok. Gereja yang ada dia pun juga sekaligus katanya nih gak apa-apa. Yang penting dia bisa bertumbuh di tempat orang lain. Tapi kalau dia bawa cara seperti itu, dimanapun dia gereja, nggak bertahan lama. That's it. Ini loh yang saya harus bagikan kepada saudara anak-anak muda. Kau taat dari setia dari sekarang ini. Begitu gereja ini bertumbuh, masih tiba-tiba mau keluar. Ingatlah perjuangan kita seperti apa. Makanya saya nggak berani loh. Saya bilang ke Tuhan, saya berani cuma mengatakan ke Tuhan, berikan saya pelayanan lagi yang lain. Bukan berarti saya harus meninggalkan ini. Saya nggak berani. Selama saya masih bisa kuat jalan, bisa bawa mobil, saya melayani. Karena saya tahu hidup itu bukan dari kedagingan, kita dalam roh. Ya, jadi kita tuh mesti yang 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Saya mau tanya dulu saudara, bukan berarti mau menjudge atau menghakimi, enggak. Kebenaran ini berbicara apa sih? Halo? Ya kalau nggak tahu apa-apa, saya tetap kasih tahu kok. Kebenaran itu saudara, itu bicara tentang iman. Makanya Tuhan mengatakan apa? Adakah imanmu di bumi ini? Dan ditanya sama dia, adakah imanmu, rukomu di dunia ini berapa banyak? Enggak. Dia tanya dia, adakah imanmu di bumi ini? Bicara iman ini bicara kebenaran. Bicara kebenaran itu bicara iman.
Kalau nggak ada, saudara akan tewas. Walaupun hidup. Kenapa saya bilangin mati? Kayaknya kita hidup nih. Oh, banyak orang di gereja melayani Tuhan kayaknya hidup, saudara. Apalagi di Jakarta. Saya bilangin ke saudara, mereka tuh melayaninya nyembahnya luar biasa. Apalagi bahasa rohnya, waduh. Saya bilang hebat, saya bilang hebat. Tapi lepas dari pelayanan, mereka bisa selingkuh. Akhirnya saya kasih tahu. Yang punya suami yang main keyboard, punya istri, tapi dia main gila sama solidar. Yang janda. Hebat loh saudara. Bahasa rohnya bagus. Huyalaba sikabaralabalaba. Saya kasih tahu saudara, bukan yang berarti saya mendiskreditkan gereja. No. Kalau saudara nggak benar-benar hidup di dalam roh, ya, jangan kata di luar, di gereja pun bisa mengalami sesuatu yang tidak baik. Saya ngomong begini bukan berarti apa, saya belum waktunya, ini masih muda kayak gitu. No. Ikut Tuhan tuh nggak ada tua dan muda. Ikut Tuhan itu dari sejak dini, saudara mesti dibekali dengan kuat, dengan firman Tuhan, bukan dengan susu aja. Orang yang umurnya udah banyak kok, dikasih yang keras supaya dia benar-benar kuat. Ini loh yang harus kita mesti pegang. Sehingga dia bilang apa? Tubuh kita tuh memang mati, tapi kan kita punya kebenaran, yaitu apa? Iman. Kalau kita tidak punya iman, saudara, terus mau ngapain kita kumpul di sini? Betul nggak? Halo? Ada orang di sini? Jangan tegang, gitu kan? Nyantai aja gitu. Makanya saya kadang ada ajak bicara. Gitu. Ngapain kita ngumpul di sini? Ngapain saya datang ke tempat ini jauh-jauh? Pelayanan banyak di Jakarta. Saya tinggal calling aja, bos, gue udah ngelayani di Kerawang nih. Gue mau bantu teman. Wah, welcome, Pak. Tapi kan saya nggak gila pelayanan. Dulu saya merasa kalau saya nggak dipanggil lagi sama gereja, apa untuk gua salah, apa nggak bagus, gitu kan? Saya nggak pikirin lagi itu. Karena kalau khotbah yang bagus itu harus dikemas, betul? Nggak apa adanya. Kalau saya ngomong begini kan apa adanya. Kalau khotbah yang bagus itu dengan kata-kata yang ditata sehingga tidak menyinggung jemaat, ya, terus dipitain kata-katanya, dipakai kembang supaya wangi, dipakai parfum supaya orang itu tertarik. Nah itu banyak di Jakarta, di Tamrin, di gereja yang besar itu banyak. Kalau saya dipanggil di situ juga, saya akan menata kata-kata saya. Saya akan bongkar kata-katanya, kesaksian apanya. Kalau begini saya nggak perlu, ya mengalir. Mengalir dalam arti punya tujuan. Mengalir tetap mengandalkan Roh Kudus. Bisa. Karena itu udah satu job. Apalagi sekarang pendeta yang udah kolab, jemaatnya udah berkurang, yang kemana apa? Sekarang masuk lagi ikut jadi partai, yang anaknya masuk lagi partai. Ya udah. Politik. Saya punya teman cinta Tuhan. Pada waktu dia bilang mengatakan begini, gimana ya? Gue mau masuk ke PSI. Oh bagus PSI. Saya bilang, sekarang bagus. Saya bilang, ya kan, anak muda dengan antusias, mempunyai prinsip bagus. Saya bilang, tapi kalau udah masuk partai, nanti kan suara partai, bukan suara lu pribadi. Ya bingung. Ya juga ya. Ya iya. Pilihan.
Lu mau ikut partai, mau ikut Tuhan. Ayo. Karena nggak bisa. Suara partai, saya nggak mau ngomong politik lah pada saudara. Ya kan, kalau saya ngomong politik nanti bisa terimanya bagus, jadi pinter. Kalau terimanya nggak bagus, ribet, nggak mau pusing. Jadi kita ini ikut Tuhan itu, kalau saya sih prinsip saya, saudara, saya nggak mau rugi. Maksudnya nggak mau rugi ikut Tuhan itu nggak mau cuma hanya terima itunya aja. Saya mesti tahu. Saya kadang-kadang suka apa tuh waktu belum bertobatnya, saya bisa tes loh. Roh Kudus itu seperti apa? Sehingga saya mengenal Roh Kudus itu seperti apa. Kira-kira seperti itu. Kalau kamu juga punya pacar, itu pasti kan kadang-kadang juga suka ngetes juga kan pacar. Kira-kira nih pacar gue tahu nggak sih ini kesukaan gue? Padahal gue demen bakso lu gitu loh. Atau bilangin, kira-kira ini tahu nggak sih pacar gue nih tahu gue kalau demen bajunya yang seperti apa? Dia bilang, padahal kan gue demen bajunya backless. Padahal pacarnya tahu baju backless, tapi nggak dibeliin. Kenapa? Karena backless kan bajunya segini nih, pakai tali doang. Gue nggak sengaja tahu gue nggak mau beliin dulu backless. Dia bilang, kenapa? Lu pakai itu kan jadi orang pada ngeliat dada lu, dia bilang. Ya kan? Bisa salah ngerti lu kadang-kadang. Seperti itulah kita, gitu. Kita ikut Tuhan itu, maunya Tuhan itu kemana? Pernah nggak saudara kadang-kadang pikir Tuhan, aku ini Tuhan berikan kehidupan saat ini, terus Tuhan mau buat apa dalam hidup saya? Pernah tanya? Itu penting. Saya ajarin kepada anak-anak saya, ditanya kamu mau kemana? Itu rumus. Jangan maunya kitanya aja. Seakan-akan Tuhan jadi sapamnya kita, jadi apa? Jadi bos kita. Ya udah pasti dia bos kita, betul kan? Tapi dia jadi pelayan kita juga, jadi sapam kita juga. Jagain ini, jagain itu. Apa punya mau ruko aja, jagain ruko saya Tuhan. Emang Tuhan itu sapam? Saya robat. Jangan ngucap syukur. Dia bilang, jangan Tuhan dijadikan sapam. Kesian Tuhan ya saya bilang. Udah berkatin kamu, udah jagain kamu, dijadiin sapam pula. Terus kamu tanya nggak, hidup kamu buat apa? Enggak. Ya gimana? Itu namanya anak. Suatu saat saya kan bicara bagaimana pelayanan Tuhan. Jadi saudara, kita ikut Tuhan itu, ya, bukan asal ke gereja. Saya mesti jujur pada saudara. Bukan asal melayani, tapi sungguh-sungguh puluhan hatinya. Kenapa saya katakan begitu? Supaya saudara diberkati Tuhan. Kalau setengah-setengah buat apa? Ya kan? Munafik pula kan kita hidupkan. Kayak kita nih, umpama nih ya, saya kasih contoh. Kita berteman nih, padahal kita nggak suka sama orang ini. Terus kita masih terbaikan sama dia kan. Terus kita angkat-angkat dia. Kamu tuh orangnya begini, kamu tuh orang yang begini, ya kan? Ada loh orang yang suka begitu. Dia angkat-angkat, wah duitnya, bahkan bakmi dibayarin. Iya kan? Angkat kopi dibayarin, apa semuanya. Terus mau hidup kayak begitu, jadi orang munafik. Halo? Gak mau kan? Loh kita anak Tuhan, punya harga diri, punya pride. Masa kita hidup seperti itu? Cuma kita angkat-angkat orang, cuma hanya secangkir kopi. Murah kali. Kita ngomong apa adanya, kita nasihin, kita tegur supaya kita jadi blessing. Apapun bentuknya dalam kehidupan kita, saudara dan saya di tempat ini, Tuhan bukan tuntut ya, supaya kita tuh jadi blessing. Blessing itu dalam arti bukan hanya memberi saudara, tetapi memberikan nasihat, menjadi contoh, orang suka senang kepada kita, itu blessing. Kita udah menjadi blessing. Ada orang yang suka sama kita, saya mah senang. Itu pendeta kadang-kadang telepon saya, saya mah senang sama Pak Hendy. Kalau ngomong, saya banyak sekali dapat makalah atau dapat
dapat ini pencerahan sehingga saya bisa bawa khotbah ke tempat lain. Bayangin. Saya ketawa aja. Enggak juga Pak, saya bagi-bagi aja kok, saya bilang. Senang dia telepon. Saya telepon, saya cerita, saya bagikan. Karena pengalaman itu yang luar biasa sama Tuhan. Ini loh yang Tuhan inginkan supaya kita tuh hidup di dalam roh tuh seperti apa. Kita tuh jadi orang benar itu seperti apa. Jadi kalau kita bilang orang bicara tentang kehidupan kebenaran, yang itu bicara tentang iman. Jadi kita jangan terus iman kita. Jadi kita nih anytime. Saudara tahu kan kemarin COVID? Nggak tua, nggak muda, nggak nenek-nenek, nggak anak muda, nggak anak kecil. Dipanggil Tuhan. Betul? Iya kan? Tuhan nggak pernah tanya sama saudara uangnya berapa banyak. Yang ditanya kenapa? Di manakah imanmu? Itu. Kita ini udah dikasih tahu sama Tuhan. Lu paling kuat itu lancar, cicak, pecah. Kalau kau cap, pecah 80, udah anugerah. Mama saya 90. Luar biasa. Saya cuma bawa doanya. Tuhan terima kasih buat umur, buat kesehatan. Vitaminnya ini mami punya vitamin habis, yang mana yang habis? Yang ini. Oh ya, beli. Kita harus jadi blessing kepada orang tua. Bukan berarti orang tua nggak punya duit, tapi perhatian kita kepada dia. Sehingga kalau saya pergi kemana-mana aja itu selalu ditanyain, itu Hendy udah pulang belum ya? Kenapa Ma? Enggak, Mama tanya doang. Cuman Koko doang tuh ditanya, yang lain-lain enggak, ketawa aja. Karena memang orang yang perhatiin itu orang yang ditanya. Makanya gak heran kalau saudara dekat sama Tuhan, saudara diperhatiin kan? Tapi kalau cuma sampal telen, salam tempel Tuhan bilang, lu siapa ya? Karena gak ada hubungan, gak connect. Kita kalau main HP di daerah gak connect aja udah marah-marah, fighting nih HP ini. Udah marah-marah, padahal apa? Memang gak ada jaringannya, tiangnya ada, tapi gak ada batangnya, dikorupsi. Kan begitu kan, anak Tuhan juga nggak peduli, yang penting 40. Apalagi matematikanya otaknya apa? Allah, 8 triliun kan lumayan cari uang. Gimana lagi? Kalau otaknya udah begitu, rusak. Nggak ada cerita anak Tuhan. Paling top gua 4 tahun. Kalkulasi jalan. 4 tahun gua pegang uang. 1 teh. Kumpulin temen. Yang tadi bilang, wah dulu waktu di penjara ngomongin dia, begitu dia kumpul baik kan bertobat. Tobat apanya? Wah rakyat. Saya waktu KKR di NTT, itu anak-anak Tuhan, gak peduli. Uang saya udah keluar kurang lebih habis nih 8 juta ke 10 juta. Keras saya ngomong, gak panggil lagi di karena masalah, dan gue juga gak mau datang lagi. Jauh saudara, naik plan 2 kali. Tapi karena Tuhan yang suruh, saya ngikut. Kalau dia mau panggil saya, lu siapin gua plan. Hotel mau gua ngantung hitungan, gak gua datang. Saya di Kalimantan, saya bicara keras. Pak Hendy dipanggil lagi, lu siapin dong tiketnya, gua bilangin. Kan gua udah datang sekali. Lu gak siapin tiketnya, gua gak bakal datang kok. Hotel gua suruh bayar, saya bayar. Saya mau ajar orang itu juga biar jadi berkat gitu loh. Kalau dia merasa rakyatnya rakyatnya lagi. Kalau dia merasa jemaatnya diberkati, dia mesti harus bayar harga sama saya. Saya bilang tuh pada itu. Brothernya dipanggil lagi ini. Oh iya nanti aja. Kalau dia mau ini saya bercandain, kirim aja tiketnya. Wah datang anytime. Karena apa? Karena gerejanya itu gereja punya duit, bukan nggak punya duit. Kalau gereja nggak punya duit, saya ngerti. Bukannya begitu? Kita mesti ajar orang. Nggak gila-gila pelayanan aja.
Seperti itu saudara. Sehingga saya ini merdeka sekali. Saya sama siapapun akan damai sejati. Tapi kalau pada waktu saya lihat orang itu udah gak beres, saya gak peduli itu tadi teman saya. Saya gak peduli itu perjuangan teman saya. Saya mendingan hilang dia daripada saya hilang sama Tuhan. Itu loh kamu saya sampai begitu. Kerasnya saya. Jadi begitu saya renungin, saya jadi keras. Tapi kalau keras benar gak apa-apa kan? Daripada abu-abu. Ayo, mau pilih yang mana? Mau hitam-hitam, mau putih-putih, kan begitu. Nggak ada yang dioper, jadi begini nih. Goyang. Karena kita 60 aja udah goyang, bisa jatuh. Mau hitam-hitam, mau putih-putih. Mau dibilang sombong ya nggak apa-apa. Itu kan lu yang bilang sombong. Tapi orang yang kenal saya kan enggak. Pak ini memang tipikalnya begitu. Jadi saya punya brand. Nggak ada masalah saya bilang. Teman-teman saya sekarang lagi pada pergi kemana? Pergi main judi. Biasanya ngajak saya. Dia nggak ngajak saya, puji Tuhan, terima kasih. Saat ini diajak pun juga saya pasti nolak, karena kan nggak mungkin saya pergi dengan hari yang kemarin kenaikan. Maksud saya untuk menginjil kepada mereka, nggak bisa saudara. Nggak gampang. Orang yang pegang uang lebih sulit. Pengalaman saya lebih sulit. Nah, makanya saya katakan, kalau saudara sekarang di tempat ini, saudara sudah mengenal Tuhan, hendaklah engkau sungguh-sungguh supaya hidupmu diberkati. Sehingga pada waktu engkau diberkati Tuhan dengan luar biasa, engkau nggak akan lupa dengan pekerjaan Tuhan. Betul, percaya saya. Engkau tidak akan lupa siapa engkau sebenarnya. Karena dasarnya betul, dasarnya kuat. Tapi kalau orang kaya yang baru bertobat begitu, itu oleng. Sebentar dia tersinggung, bisa kuat. Dia cuma main keuangan dia, dia mau kuasai semuanya. Saya nggak mau ngomongin lain lah. Seperti itu saudara, menyingkapin hidup di dalam Tuhan. Jadi Rasul Paulus ini sebetulnya dia mau apa? Untuk merombak jemaat di Roma. Karena dia tahu di Roma itu hidupnya seperti apa. Jadi bukannya sekarang aja dunia ini. 2000 tahun yang lalu di Roma itu juga udah babak belur hidupnya saudara. Seks bebas, apa semuanya, bukan gak ada semuanya. Judi ada, jangan gak tanggung-tanggung seorang judi nyawa. Sekarang mah judinya paling duit diompe doang, paling nipu orang. Di sono tuh waktu zamannya Roma, waduh, gladiator tuh dari mana? Nyawa loh. Cuman gara-gara satu orang perempuan bisa hilangin nyawa orang, itu gila itu. Ya. Makanya keras saudara sebetulnya. Tapi dengan perubahan Tuhan kasih paradigma berubah. Tapi orang cinta uang ini tetap nggak berubah saudara. Hampir detik ini. Tapi puji Tuhan buat anak-anak Tuhan. Saya terus mengaplikasikan. Ayo hidup benar, hidup benar. Kalau kau hidup benar, Tuhan peliharamu. Jangan minta lagi mujizat. Anugerah Tuhan biar hidup dalam dirimu. Apa yang kau pegang, apa yang kau gelutin, Tuhan buat berhasil. Sehingga nama Tuhan dipuji, diagung, dimuliakan. Wah itu luar biasa saudara. Yang terakhir, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang merati. Tadi berapa? Tadi 9, 10 sekarang 11 ya. Benar ya? Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam saudara dan saya, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini
oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Berarti apa? Roh Kudus yang ada di dalam kamu itu akan membangkit kembali akan tubuhmu. Sesudah Yesus naik turun dan diberikan dicurahkannya Roh Kudus, itu diam di dalam diri kamu. Yang saya satu pertanyaan, saya mau tanya nih, diamnya berapa lama? Ini masalah loh. 1 jam, 2 jam, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Saya nggak tahu, saudara. Saudara tahu, saya ikutin Tuhan dari tahun 88, 89. Bagaimana Tuhan proses putar-putar, bahkan dijadikan sang-sang. Saya nggak keluar. Bahkan saya waktu itu masih muda, ada orang yang umur 70 yang udah bawa tangan masih bohongin saya. Anak Tuhan bukan anak setan, anak Tuhan ngakunya. Tapi begitu bohongin saya bilang, lu anak setan, lu bilang. Wah, saya pejat, mulutnya kasar, saudara, pada waktu itu. Ini orang tua nggak bener nih, saya bilang. Saya kasar, saudara. Tapi kasar saya itu dirubah, dibentuk oleh Tuhan, sehingga saya bisa kata-kata yang lebih halus lagi. Nah, saya pelajari terus, sehingga seperti Rasul Paulus. Saya suka dengan pelayanan Rasul Paulus, sehingga itu hidup di dalam diri saya. Sehingga bagaimana dia menyikapinya. Padahal dia mau ngomong keras sih kepada jemaat Roma, tetapi dia ngomongnya halus. Dia tidak menjudge, dia tidak menekan seseorang. Nah, itu yang harus kita mesti belajar. Jadi saya nggak tahu, saudara, kita melayani pujian penyembahan dinikmati oleh kita. Saya nggak tahu berapa lama Roh Kudus di dalam diri saudara dan saya. Apakah lepas dari tempat ini kita beribadah, terus kita keluar dari pintu gereja ini, terus kita nggak gunakan kembali Roh Kudus? Kenapa saya katakan begitu, saudara? Di Jakarta tuh banyak yang kayak begitu. Ulang Natal, oh haleluya, selamat Natal, selamat Natal. Begitu keluar dari parkir, mobilnya dipepet sedikit pun itu ditonjok orangnya. Alamak, saya bilangin, habis Natal, men. Pengendalian emosi, pengendalian diri. Di sini mah nggak ada, di Jakarta kejadian. Dia turun, apa lu udah bilang, ditonjok langsung. Kan habis dari Natal tadi selamat-selamat. Udah gak ada cerita, dia bilang. Jangan. Saya gak ngerti sih. Ayo, kita setiap tahun memperingatkan Yesus mati, Paskah, bangkit, kenaikan, Roh Kudus dicurahkan. Dulu kita tuh sampai, saya juga bingung waktu pertama kali datang ke Kerawang. Ayo, kita ini karena pencurahan Roh Kudus 10 hari kita berdoa supaya Roh Kudus dicurahkan, supaya kita benar-benar diurapi sama Tuhan. Aduh men, saya bilangin, kayaknya gua, sampai saya bilang sama Tuhan, kayaknya saya salah kali ini ya ke daerah. Saya bilangin, kok bisa begitu 10 hari mesti seperti itu, supaya ada benar-benar pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus mah udah sekali dicurahkan, masalahnya dipakai apa enggak? Bukannya berkali-kali. Kalau orang doa, dia terus pelihara dengan Tuhan, nah itu dia yang dipenuhi Tuhan, bukannya melalui hamba Tuhan. Setiap ada masalah, datang kepada hamba Tuhan. Setiap ada masalah, datang kepada Tuhan. Akhirnya apa? Dia ngefans sekali sama Tuhan. Dia nggak ngefans sama, dia nggak ngefans lagi sama Yesus, tapi yang sama Tuhan. Banyak kan begitu? Banyak di Jakarta. Sini mah kan.
Jakarta banyak kayak gitu. Makanya kadang-kadang saya bilang, aduh Tuhan suruh saya kemari, berarti Tuhan punya rencana. Nah kayak begini nih. Bicara apa adanya. Kalau orang bilang, oh keras ya, mungkin ada yang tersinggung ya. Ya nggak tahu saya kan nggak tahu persoalan saudara. Saya nggak tahu kok kehidupan saudara seperti apa di rumah. Yang penting saya bisa tentang firman Tuhan. Kasih-kasih itu urusan saudara sama Tuhan, itu urusan saya. Bukan berarti kurang ajar Tuhan buat Tuhan, tuh nyindir gua tuh. Yang kasih nyindir lu kenapa gua yang bilang kurang ajar? Banyak, saya punya teman di satu pelayanan begitu. Terus gembala saya bilang, Pak Edi ini dia udah bertobat nih, nggak gampang orang bertobat. Saya ini belum. Karena apa? Saya orangnya keras. Karakter itu nggak gampang diubah. Itu perlu bayar harga. Orang yang nggak pernah bayar harga, jangan harap karakter bisa berubah. Nonsen. Dia bilang, lu bayar harga. Nggak gampang. Saya bilang, ikut Tuhan Yesusnya bertobatnya gampang. Tapi begitu masuk A, B, C, 1, 2, 3, 4. Saudara kuat. Kalau kuat, saudara diberkati Tuhan. Saya nggak kepikiran jadi hamba Tuhan, saudara. Betul. Karena orang tua saya itu benci sekali sama namanya gereja. Karena apa? Karena pernah rumahnya dirobohin dijadikan gereja. Itu terjadi. Tapi puji Tuhan, sebelum dia dipanggil Tuhan, dia bertobat. Dengan cara apa? Kasih. Saya bawa kemari. Terus dia bilang, oh orang Kristen kayak begini ya? Ya iyalah. Kita bilang. Habis kita kasih dia firman Tuhan, kita ajak makan dia, kita perhatikan dia. Sehingga pada waktu dia dipanggil Tuhan, saya doa terakhir, saya tumpang tangan, saya bilang, Tuhan terima kasih. Kau telah angkat orang tua kami. Aku percaya rohnya dalam. Karena waktu saya mau ajak dia ke puncak, Tuhan kasih ajak puncak yang lebih tinggi. Mana baju gua mau diajak ke puncak, mesti Hedi, dia bilang. Begitu dia ke kamar mandi kan ceplak. Darah tingginya naik, ginjalnya diajak. Sampai puncak yang lebih tinggi. Saya undang pemusik. Saudara, ikutlah Tuhan, jangan sungguh-sungguh. Kalau kau mau diberkati Tuhan, ya Pak ya, setia. Kalau memang ini udah panggilan kita setia. Selidiki aku. Saya selidiki aku. Lihat hatiku, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, kau yang tahu. Yes. Dan menilai kita bangkit sendiri. Kita nikmati hadirat Tuhan.
Sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Kau yang setia, kami menyembah, kami memuji-Mu, kami memuliakan-Mu Bapa, kami menyembah-Mu. Engkaulah pemilik hati dan batin kami Bapa. Engkau tahu hari ini hamba-Mu sudah memberitakan. Biarlah firman ini Tuhan yang menjadi kekuatan. Biarlah firman inilah yang menjadi dasar hidup kami. Sehingga kami mengerti Tuhan bagaimana kami mengaplikasikan hikmat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus yang ada dalam diri kami boleh menyatakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati umat jemaat-Mu di tempat ini. Berkati kami semua di tempat ini Bapa. Buat singa, pemusik, song leader semua yang hadir. Bahkan hamba-Mu juga kami berdoa pasang. Tuhan berkati hamba-Mu. Hamba yang setia. Tuhan tidak melihat jumlahnya, tapi Dia setia. Di dalam Dia menjalani bersama istri dan anak-anak. Kami tahu Pak, begitu sulit saat seperti ini. Hanya berharap kepada Engkau saja. Maka gereja ini pun diberkati Tuhan. Tuhan akan menambahkan jemaat lewat anak-anak muda, lewat pelayan Tuhan, lewat jemaat di tempat ini, sehingga mereka sadar Bapa, gereja yang benar akan tetap dipelihara Tuhan. Gereja yang benar akan dipelihara Tuhan. Gereja yang benar akan diberkati oleh Tuhan sendiri. Oh, Rabasika Patana. Oh, haleluya, haleluya. Berkat daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus tercurah saat ini. Oh, Rabasika. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Telah kulihat kebaikan